Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazarullah SPDI, Guru PAI SMA Negeri 1 Gelembang 3, Kecamatan Gelembang Menye, Kabupaten Pidi, Aceh, sekaligus merupakan mahasiswa PPG IAIN Ar-Radin Banda Aceh tahun 2024-2025. Hari ini tanggal 23 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran PAI di kelas 10 SMA Negeri 1 Gelembang 3 dengan materi Syu'abul Iman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yana bi'idzunubi wal hikam. Sekalian, pada pagi yang berbahagia ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ilmu yang kalian pelajari serta ilmu yang Bapak berikan nanti mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Sudah pada makan belum? Udah. Mudah-mudahan sehat semua. Selalu baik. Kemudian anak-anakku sekalian, atau apa sana? Coba pimpin doa sebentar. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kemudian anak sekalian, hari ini hari Jumat. Hari Jumat hari ini? Ya. Lebih jelas kita absen dulu. Mana tahu ada yang tidak hadir, mana yang Hadir. Kita absen dulu. Arika Zawaida Sudah hadir. hadir. Kemudian Asifa Nabila, Hadir Pak. kemudian Mungkal Kausar, kemudian Maulidan, kemudian apa ini, Mubika Lubia, Iya. kemudian selanjutnya Muhammad Fadil, Muhammad Wali Walidin, hadir ya. Kemudian Murtazam, hadir. Nadia Ulfa, Iya. hadir. Selanjutnya Naila Izkia, yang terakhir Zahratul Azkia. Iya. Ada yang tidak terpanggil? Ya ada. Nah, berarti yang tidak hadir satu orang, Arika Faizal. Kira-kira apa? Keterangan izinnya apa? Rekaman ya. Oke, baik. Kemudian anak sekalian, coba berdiri semua. Tuh. Bapak mau cek perhatian kalian. Silakan dulu. Baik, silakan dulu. Kemudian jendela itu coba dibuka. Jendela coba dibuka semua. Jendela coba dibuka semua. Supaya udara ya. Sudah. Baik. Silakan dulu. Sudah siap saja? Ya. Baik. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak memberikan materi hari ini, sedikit Bapak ingin mereview kembali tentang materi kemarin berkaitan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti jelas sekali sifat yang wajib bagi Allah itu ada dua sifat. Yang pertama apa? Wujud. Tidak. Muridun, alimun,
yang jahil bagi Allah. Itu ada berapa? 4. Yang jahil. Sama? Kira-kira siapa yang tahu? Sifat yang jahil bagi Allah itu ada satu. Apa itu sifat yang jahil bagi Allah? Kullu mungkinin. Ta'rifnya kullu mungkinin, definisi sifat jahil bagi Allah. Kullu mungkinin autadu melakukan apa? Siapa tahu? Boleh melakukan atau meninggal. Kejadian permulaan makhluk itu didahului oleh dia dari tiada baru ada. Sedangkan Allah tidak demikian. Allah sudah ada terlebih dahulu. Paham ya? Nah, oke. Nah sekarang untuk materi hari ini berkaitan dengan su'abul iman. Apa? Su'abul iman. Coba lihat di bab yang kedua halaman kalau tidak salah 29. Coba lihat. Ada ya? Ada. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2 poin. Ada 2 poin. Yang pertama setelah siswa belajar, setelah belajar siswa mampu apa? Mampu menjelaskan pengertian su'abul iman, dalil-dalil tentang su'abul iman, serta manfaat dan hikmah su'abul iman. Tujuan yang kedua setelah belajar siswa mampu, ini apa bukti ingat? Saya ulang kembali. Yang poin yang kedua, setelah belajar siswa mampu menganalisis pengertian su'abul iman, dalil-dalil tentang su'abul iman, selanjutnya tentang hikmah dan manfaat su'abul iman. Bagus. Paham ya? Kira-kira di antara anak-anak bapak ini sebelum kita melanjutkan materi su'abul iman, kira-kira pernah dengar kata-kata su'abul iman? Pernah? Su'abul iman atau makna iman? Pernah. Pernah ya? Apa makna iman? Tahu kalian? Gak apa-apa. Siapa yang bisa jawab? Iman, apa itu iman? Kalian sudah beriman tidak? Sudah. Apa makna iman? Percaya. Yang lain. Percaya. Apa? Bisa jawab? Iman percaya. Atau yang lain bisa jawab? Ada berapa di antara kalian siapa yang bisa bantu Bapak membaca materi tentang su'abul? Coba kamu baca. Pengertian dan dalil su'abul iman. Pengertian su'abul iman secara umum. Umat Islam telah mengenal, mengerti, meyakini dan mengamalkan rukun iman yang berjumlah 6. Selain rukun iman tersebut, ada yang harus umat Islam ketahui dan amalkan juga, yaitu yang disebut su'abul iman. Su'abul iman artinya cabang-cabang iman. Iman memiliki banyak cabang. Setiap cabangnya harus diimani dan diamalkan oleh setiap umat Islam sehingga keimanan umat Islam menjadi kuat dan sempurna. Coba disambung sama ayat ini. Jangan ada doa di belakang. Coba disambung. 1. Cabang iman yang berkaitan dengan amal hati. Dalam cabang iman ini terdapat 24 cabang yang meliputi keyakinan dan niat dengan perincian sebagai berikut. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada qadar Allah yang baik dan buruk, beriman kepada hari akhir atau pertanyaan di alam kubur, kebangkitan, penghidupan kembali, hisab, mizan, sirat, surga dan neraka. Cukup. Ya, bagus. Baik, terima kasih. Jadi jelas sekali yang dikatakan su'abul iman yaitu cabang-cabang Iman. Cabang-cabang iman itu terbagi pada 3 macam. Yang pertama berkaitan dengan hati, yang kedua berkaitan dengan lisan, yang terakhir berkaitan dengan perbuatan. Jumlah keseluruhan macam-macam su'abul iman itu ada 77 macam, terbagi ke dalam 3 kelompok. Paham ya? Atau lebih jelas kalian perhatikan sekarang video yang akan Bapak buka lebih jelas ya. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa-siswi sekalian? Semoga kalian selalu semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan
memberikan ketakutan dengan syu'ab iman. Untuk lebih jelasnya, coba disimak ini. Adapun pembahasan kali ini meliputi 1. Definisi dan dalil naqli syu'abul iman. 2. Macam-macam syu'abul iman. 3. Tanda-tanda orang yang beriman. 4. Problematika praktik keimanan di sekitar kita. 5. Hikmah dan manfaat syu'abul iman. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi dan dalil naqli syu'abul iman. Iman berasal dari kata amanah, yu'minu imanan. Secara bahasa memiliki arti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Mu, iman memiliki arti ucapan, perbuatan dan niat, di mana tidak akan sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Iman memiliki 6 pilar atau biasa dikenal dengan rukun iman, di antaranya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar dan qadar. Adapun definisi syu'abul iman menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitabnya Qawmiyun Tughyan ala Manzumat Syu'abul Iman, iman yang terdiri dari 6 pilar memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya. Namun juga dapat mengurangi amal manusia tersebut apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imadatul adha 'anil tariqi wal haya'u syu'batun min al-iman." Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu 77 lebih cabang. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan hal itu salah satu dari cabang ini. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam syu'abul iman. Terdapat beberapa ahli hadis yang menulis risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Di antara para ahli hadis tersebut yaitu Imam Baihaqi radhiyallahu anhu yang menuliskan kitab Syu'abul Iman, Abu Abdullah Adini radhiyallahu anhu dalam kitab Fawaidul Minhaj, Syekh Abdul Jalil radhiyallahu anhu dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Abu Hatim radhiyallahu anhu dalam kitabnya Wasful Iman wa Syu'ubuh. Para ahli hadis tersebut menjelaskan dan merangkum ada 77 cabang keimanan yang terbagi menjadi 3 kategori atau golongan yang berdasarkan kepada hadis Ibnu Majah dan Tabrani radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa 'amalun bil arkan." Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tanggatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan hadis tersebut, keimanan terbagi menjadi 3 kategori atau 3 ranah, yaitu yang pertama, ma'rifatul bil qalbi, meyakini dengan hati. Kedua, iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, amalun bil arkan. Nah sekarang tugas kalian coba diskusikan ini materi. Buat 3 kelompok. Untuk kelompok yang pertama,
materi diskusi kalian berkaitan dengan dalil-dalil tentang syu'abul iman. Kelompok yang kedua berkaitan dengan hikmah syu'abul iman. Yang kelompok tiga berkaitan dengan cabang-cabang iman. Jelas ya? Kemudian nanti setelah kalian diskusikan, coba ketua kelompok pergi ke depan untuk mempresentasikan tugas diskusi kalian. Paham ya? Paham ya? Jelas ya? Jelas. Nah, sekarang coba tugasnya dikerjakan. Kira-kira dalam diskusi kalian ada tidak materi yang kurang paham? Kalau misalnya tidak paham, bisa ditanyakan sama Bapak. Kira-kira ada? Tidak ada. Ada. Jelas ya? Jelas. Coba. Cukup. Nah, sekarang tugas kalian, siapa duluan yang ingin mempresentasikan ke depan kelas? Coba, siapa? Kelompok satu, coba ke depan. Yang lain coba disimak. Kemudian sediakan nanti pertanyaan untuk kelompok masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian dan nada syabul iman. 1. Pengertian syabul iman. Secara umum, umat Islam telah mengenal, mengerti, meyakini, dan mengamalkan iman yang Bentar, tidak apa-apa. Jadi sebelum kalian menguraikan materi kalian terlebih dahulu, lebih baik perkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya siapa? Kami dari kelompok yang pertama ingin mempresentasikan tugas diskusi kami dengan materi dengan judul materinya apa? Nah, coba Nila kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul materinya Syu'abul Iman. Pengertian dan dalil syabul iman. 1. Pengertian syabul iman. Secara umum, umat Islam telah mengenal, mengerti, meyakini, dan mengamalkan rukun iman yang berjumlah 6. Selain rukun iman tersebut, ada yang harus umat Islam ketahui dan amalkan juga, yaitu yang disebut syabul iman. Syabul iman artinya cabang-cabang iman. Iman memiliki banyak cabang. Setiap cabangnya harus diimani dan diamalkan oleh setiap umat Islam sehingga keimanan umat Islam menjadi kuat dan sempurna. Dalil syabul iman. Berikut beberapa dalil terkait syabul iman. Dalil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbukumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Yughshil laila nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya, sungguh Tuhanmu
Dan yang paling lemah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu adalah sebagian dari iman. Baiklah. Apakah teman-teman ada pertanyaan yang dari materi kami? Ada. Apa perbedaan iman dan Islam? Apa perbedaan? Iman dan Islam. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Perbedaan iman dan Islam adalah iman bersifat internal dan spiritual, sedangkan Islam bersifat eksternal dan praktis. Iman berfokus pada keyakinan dan kepercayaan, sedangkan Islam berfokus pada praktik dan keagamaan dan ketaatan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Iman memiliki tingkatan yang berbeda-beda, seperti iman yang kuat, iman yang lemah, dan iman yang hilang. Islam juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda, seperti Islam yang sempurna dan Islam yang tidak sempurna. Mana jawabannya bisa diterima? Salah. Baik. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya coba kelompok 2, kelompok 3 siapa? Coba kelompok 2 ke depan kelas. Untuk kelompok 3 siap-siap. Ya, siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan kami. Coba diulang biar jelas. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bapak. Bapak, Beberapa manfaat tersebut adalah satu, mendorong umat Islam untuk mempelajari dan memahaminya. Dua, mendorong umat Islam untuk mengerti jalan-jalan imam. Tiga, mendorong umat Islam untuk mengamalkan jalan-jalan imam. Empat, mendorong umat Islam untuk menyempurnakan keimanan. Lima, meyakini bahwa amal yang merupakan bagian dari kehakikat iman. Enam, meyakini bahwa iman itu bertingkat. Tujuh, meyakini bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Empat, meyakini tentang pentingnya tauhid sebagai asal dekatnya agama dan kalimat la ilaha illallah. Sembilan, meyakini bahwa tauhid lebih didahulukan daripada perkara-perkara yang lain, karena tauhid bagian apa dari dalam fondasi bagi bangunan. Meyakini bahwa manusia harus berbuat baik kepada sesama dan tidak melakukan kebaikan walaupun tanpa seseorang. baik. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1 dan 3? Ada. Apa hubungan antara iman dan beramal saleh? Iman dan beramal saleh memiliki hubungan yang sangat erat sekali, karena iman yang benar dapat berbentur dengan amal saleh. Justru sebaliknya, iman tidak akan berbentuk apabila amal saleh tidak dikerjakan. Apakah sudah jelas? Bisa diterima? Sudah jelas? Jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kelompok 3 depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Coba. Macam-macam paling iman. Coba dilanjutkan. Macam-macam syu'abul iman berdasarkan hadis yang menjelaskan jumlah syu'abul iman tersebut. Terdapat beberapa ulama hadis yang berpendapat sebagai berikut, yaitu Imam Bayhaqi dalam kitabnya yang berjudul Syu'abul Iman memiliki 77 cabang iman, mulai dari cabang iman kepada Allah Subhanahu wa
Bukhari fi Syarh Al-Bukhari memiliki 69 cabang iman, mulai dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menyingkirkan sesuatu yang berbahaya seperti duri dari jalanmu. Pendapat yang akan kami bahas dalam materi ini adalah pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menurut Imam Ibnu Hajar Asqalani, terdapat 69 cabang iman yang dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut. Cabang iman yang berkaitan dengan amal hati. Dalam cabang iman ini terdapat 24 cabang yang meliputi keyakinan dan niat dengan perincian sebagai berikut. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik dan buruk, beriman kepada hari akhir, pertanyaan di alam kubur, kebangkitan, penghidupan kembali, hisab, mizan, sirat, surga dan neraka, mencintai Allah Subhanahu wa taala, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakinkan kemuliaan, berselawat dan mengikuti sunnahnya, berniat ikhlas, meninggalkan riya dan kemunafikan, bertaubat, tahu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, memenuhi janji, bersabar, tidak terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bertawakal, bersikap rahmah, sayang, bertawaduk, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, meninggalkan sombong dan ulu, meninggalkan hasad, meninggalkan dendam, meninggalkan marah. Cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan. Dalam cabang ini terdapat 7 cabang dengan perincian sebagai berikut: melafalkan kalimat tauhid, membaca Al-Quran, pelajari suatu ilmu, mengajarkan sesuatu ilmu, berdoa, berzikir atau beristighfar, jauhi perkataan siang atau lagu. Cabang iman berkaitan dengan amal anggota badan. Dalam cabang ini terdapat 38 cabang yang dibagi menjadi 3 dengan perincian sebagai berikut. Dalam cabang iman yang berkaitan dengan amal perorangan terdapat 15 cabang berikut: pendidikan diri, baik secara hissi maupun maknawi, termasuk menjauhi berbagai jenis najis, menutup aurat, melaksanakan salat, baik fardu maupun sunnah, berzakat, memerdekakan budak, bersikap dermawan, termasuk memberikan makan dan memuliakan tamu, berpuasa wajib dan sunnah, berhaji dan umrah, bertawakal, beriktikaf, mencari malam, Lailatul Qadar, berhijrah, memenuhi nazar, memeriksa keimanan, membayar kafarat. Baik, dari presentasi pokoknya adakah pertanyaan yang ingin disampaikan? Ya, apa hubungan antara iman dan Islam? Apa hubungan antara Iman dan Islam. iman dan Islam? Tadi berkaitan dengan apa perbedaan iman dan Islam? Apa hubungan antara iman dan Islam? Coba bisa jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hubungan antara iman dan Islam antara lain: iman sebagai dasar Islam. Iman adalah dasar dan fondasi Islam. Tanpa iman, seseorang tak akan menjadi Muslim yang sebenarnya. Mana? Yang kelima? Ya. Silakan. Baik, demikian presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari materi tentang Syu'abul Iman berkaitan dengan pengertiannya, dalilnya, kemudian macam-macam Syu'abul Iman yang terdiri dari 77 macam tersebut, selanjutnya berkaitan dengan manfaat Syu'abul Iman. Nah sekarang, di antara anak-anak bapak ini siapa yang bisa menyimpulkan materi tersebut? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Ya. Baik, coba dibaca. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang kita pelajari tentang Syu'abul Iman yaitu iman merupakan dimensi pokok yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Iman menjadikan keabsahan amal ibadah dan keselamatan umat Islam dari ancaman api neraka. Iman umat Islam dapat diketahui melalui keyakinan pernyataan secara lisan dan perbuatan. Iman seseorang dapat bertambah dengan
berkaitan dengan Syu'abul Iman. Tujuan mempelajari kedua apa? Syu'abul Iman yang penting harus setiap umat Islam yang khususnya beragama Islam kuatkan dulu keimanan. Kalau seseorang sudah kuat keimanannya, segala sesuatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah itu akan dilaksanakan dan terjauhi daripada perbuatan maksiat. Nah sekarang Bapak akan memberikan sesuatu refleksi sedikit berkaitan dengan materi Syu'abul Iman. Masih jelas sekali aspek keimanan itu yang perlu kita ingat itu ada 3 macam. Paham ya? Yang pertama berkaitan dengan lisan, yang kedua berkaitan dengan hati, yang ketiga berkaitan dengan perbuatan. Perhatikan di depan. Aspek keimanan itu ada 3 macam. Iqrarul bil lisan, yang kedua berbicara wa tasdiqu bil qalbi, dan wal amalu bil arkan. Paham ya Naya? Paham. Baik. Nah, untuk tugas PR kalian, coba cari referensi ataupun dalil-dalil baik dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi berkaitan dengan Syu'abul Iman. Paham ya? Coba cari dalil-dalil yang berkaitan dengan materi hari ini. Paham ya? Kemudian untuk materi kita selanjutnya, materi yang kita pelajari untuk materi selanjutnya berkaitan dengan cara menghindari hidup berfoya-foya, takabur, riya, dan sum'ah. Paham ya? Paham.